nama saya Tika Mulyani, NIM 343018013, kelas 6B. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yulina Ismianti MPD, selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, dengan pertanyaan, unsur apa saja yang terdapat dalam modal sosial dan dalam modal budaya. Nah, unsur yang ada di dalam modal sosial ada 6. Yang pertama, partisipasi dalam suatu jaringan adalah kemampuan individu dalam anggota komunitas untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Hal ini yang menjadi kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial. Yang kedua, ada hubungan timbal balik atau reciprocity, adalah kecenderungan saling bertukar kebaikan di antara individu yang menjadi bagian dari anggota jaringan. Hal ini akan menjadi hubungan timbal balik yang dapat diasumsikan saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga, norma sosial adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis untuk mengontrol tingkah laku. Hal ini sebelumnya tentu sudah disepakati oleh semua anggota dalam suatu komunitas. Yang keempat, tindakan proaktif adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dan melakukan tindakan bagi kelompoknya. Hal ini dilakukan untuk memperkaya hubungan kekerabatan, meningkatkan intensitas kekerabatan, serta mewujudkan tujuan dan harapan bersama. Yang kelima, ada rasa percaya atau trust, adalah keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung. Yang keenam, nilai-nilai adalah suatu ide atau penggerak yang dianggap benar dan saling penting oleh anggota komunitas yang diwariskan secara turun-menurun. Nilai-nilai tersebut antara lain ada etos kerja atau kerja keras, harmoni atau keselarasan, kompetisi, dan prestasi. Selanjutnya, unsur yang ada di dalam modal budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, modal budaya yang mencakup rentang luas properti seperti seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Yang kedua, modal budaya ini dibagi menjadi 3 subjenis, yaitu embodied, diperoleh dari masa ke masa secara pasif, yang diwarisi sifat-sifat diri sendiri. Sebagai contoh ialah modal bahasa. Kemudian ada objectified, terdiri atas benda-benda fisik yang dimiliki. Contohnya peralatan saintifik atau karya seni. Barang-barang budaya boleh dipindahkan ke dalam keuntungan ekonomi. Misalnya membeli atau menjual dengan bayaran sebagai simbolik sesuai kesanggupan untuk mencapai tujuan keuntungan. Kemudian ada institusionalisme, terkait dengan institusi yang memberikan modal budaya pada seseorang di dalam bentuk kelayakan akademik. Hal ini mendasari sekolah atau lembaga pendidikan sehingga mempunyai peran strategis untuk membangun dan mengembangkan modal budaya. Nah, yang ketiga, untuk memiliki modal budaya diperlukan waktu untuk belajar. Misalnya diperlukan waktu 4 tahun untuk mendapatkan modal budaya berupa ijazah S1. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.